adik-adik, apa kabar? Wah, tidak terasa 1 minggu sudah berlalu. Selamat berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online Trinitas. Nah, ayo, Lose undang kalian semua berdiri yuk. Gadgetnya disimpan dulu ya, gamenya disimpan dulu. Ayo semuanya, kita mau bersama-sama bernyanyi bagi Tuhan. Dengan membawa hati kita yang gembira. Ayo semuanya sudah siap? Kita mau nyanyi happy ya ya ya. Nah, adik-adik, ya, gimana? Sudah happy semua? Ayo kita mau menyembah Tuhan, kita harus bawa hati kita yang gembira ya. Walau di rumah saja adik-adik, bukan alasan kita tidak berbahagia. Kita tahu karena Tuhan selalu beserta kita. Nah, adik-adik, pujian berikutnya ini memberikan kita semangat nih. Bahwa walaupun di rumah, Tuhan selalu beserta dengan adik-adik dan keluarga kalian. Nah, lagu berikutnya mungkin adik-adik ada yang baru dengar. Mungkin adik-adik juga sudah banyak yang tahu. Ya, mari kita nyanyikan lagu berikutnya itu Di Rumah Saja. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau aja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga saudara saya. Aku bersyukur padamu, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau
saja. Adik-adik, benar ya adik-adik, Tuhan selalu beserta kita ya, walau kita di rumah, walaupun kita dimanapun kita berada, kita selalu harus bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu menjaga kita. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, kita sama-sama mau mengingat kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu ya kan, meminta kita untuk sabar karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu sabar kepada kita. Nah, lagu berikutnya adik-adik kita akan nyanyikan medley ya, kasih dan kukasihi dengan kasih Tuhan. Pertama-tama, yuk kita nyanyi kasih, K-A-S-I-H. Ya musik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan Lose Dince untuk menyampaikan cerita Alkitab hari ini, ayo persiapkan hati kalian. Tenangkan hati, karena kita mau mendengarkan cerita yang penting dari Tuhan Yesus. Adik-adik siap semua? Yuk, Lose Dince silakan. Shalom, selamat siang untuk adik-adik semua. Kita bersyukur hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu seharap ketika mendengarkan firman Tuhan, semuanya bisa mendengarkan dengan baik, penuh perhatian, konsentrasi, supaya firman Tuhan yang disampaikan hari ini dapat adik-adik mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupannya adik-adik semua. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yang kelas kecil boleh menyanyikan ikut Lose, mengikuti gerak lagu yang Lose nyanyikan sebentar. Yang kelas besar boleh mencontohkan hal yang baik kepada adik-adiknya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang,
Jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini, karena kasih Tuhan yang melimpah bagi kami. Bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong berkati adik-adik sekolah minggu di tempat mereka masing-masing, biar mereka bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan penuh perhatian, sehingga mereka bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Nah, itu tadi ada video cerita tentang Kaleb dan juga kakaknya Sofia. Langsung mau tanya sama adik-adik semua. Kalau adik-adik yang menjadi Sofia, misalnya adik-adik sama seperti Sofia nih, kira-kira adik-adik mau nggak mengampuni si Kaleb yang tadi sudah rusakin mainannya Sofia? Mau mengampuni? Mau memaafkan? Kan tadi si Kaleb sudah sering meminta maaf. Bahkan tadi Sofia kasih tahu kalau Kaleb itu punya banyak sekali kesalahan. Tapi Kaleb sering meminta maaf kepada Sofia. Sampai pada akhirnya Sofia sudah marah kepada Kaleb karena merusakkan mainannya. Nah, kalau adik-adik seperti itu, kira-kira adik-adik mau mengampuni nggak si Kaleb ini? Wah, pasti jawabannya berbeda-beda. Ada yang mau mengampuni, ada yang nggak mau karena kesalahannya sudah banyak. Masa diampuni terus, masa dimaafin terus? Hari ini kita mau lihat cerita firman Tuhan agar kita mengerti bagaimana seharusnya kita mengampuni. Nah adik-adik, hari ini ceritanya masih dari Simon Petrus yang adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Ketika itu Simon Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Simon Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan Simon Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, kira-kira berapa kali kita perlu mengampuni orang lain?" Simon Petrus bilang sama Tuhan Yesus seperti itu. 7 kali kah Tuhan Yesus? Atau berapa kali? Terus Tuhan Yesus bilang sama Simon Petrus, "Simon Petrus, aku berkata kepadamu, kita mengampuni orang lain sebanyak 70 kali 7 kali. Bukan hanya 7 kali, tapi harus 70 kali 7 kali. Banyak sekali berarti kita harus mengampuni orang lain." Lalu Tuhan Yesus sampaikan kepada Simon Petrus. Nah, biar Simon Petrus lebih mengerti, aku akan menyampaikan sebuah cerita yang mengisahkan bagaimana kita harus mengampuni orang lain yang berbuat sesuatu yang salah kepada kita. Bagaimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.
Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, itu dia ceritanya tentang seorang hamba yang tidak mengampuni hamba yang lain yang juga berhutang kepadanya. Padahal sebelumnya dia sudah diampuni oleh raja. Wah, hamba ini adalah contoh yang tidak baik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Padahal sebelumnya dia sudah terima pengampunan dari raja. Lalu ketika dia bertemu dengan orang yang berhutang kepadanya, dia tidak mau mengampuni sesamanya itu. Wah, adik-adik, kita belajar hari ini dari cerita yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Simon Petrus. Berapa banyakkah kita harus mengampuni? Nah, lalu Tuhan Yesus mengakhiri ceritanya dengan berkata kepada Simon Petrus, "Simon Petrus, Bapakku yang di surga akan berbuat sama kepada mereka yang tidak mengampuni dengan segenap hati." Tadi hamba yang jahat itu dihukum oleh si raja ini karena dia tidak mengampuni sesamanya yang berhutang kepadanya. Padahal hutang sesamanya tadi juga sedikit dibandingkan dengan hutangnya hamba yang jahat ini. Nah, itu dia ceritanya. Hari ini dari cerita firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tentang bagaimana kita mengampuni, kita mau belajar. Adik-adik, raja itu sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Sama seperti raja tadi, sudah mengampuni hamba yang jahat. Walaupun hutangnya banyak, ketika hamba itu memohon kepada Tuhan Yesus, kepada si raja ini mengampuni si hamba ini. Nah, kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Kita sudah dengarkan ceritanya beberapa waktu yang lalu. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menjalankan pelayanannya, dia mati untuk menebus kita dari dosa. Segala macam kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Kita sudah menerima pengampunan itu dan setiap hari kita menjalani kehidupan karena ada pengampunan daripada Tuhan. Nah, jadi itu kita pertama tahu raja itu sama seperti Tuhan Yesus. Kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Nah, hamba-hamba yang berhutang itu sama dengan kita. Kita terkadang sama seperti hamba yang jahat itu. Kita sudah diampuni oleh Tuhan, padahal Tuhan mau kita untuk saling mengampuni. Tapi ketika ada yang salah dengan kita, ada yang berkata-kata kasar dengan adik-adik, ada yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik kepada adik-adik, lalu adik-adik tidak mau mengampuni. Padahal kan sebelumnya kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus. Nah, jadi hari ini adik-adik belajar untuk mau mengampuni seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Kita juga mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Karena apa? Ketika kita mengampuni orang lain, maka Bapa yang di surga juga akan mengampuni kita. Jadi itu hal pertama yang adik-adik pelajari. Tuhan mau kita mengampuni agar kita juga diampuni oleh Bapa di surga. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua,
Adik-adik belajar untuk mau mengampuni orang yang sudah bersalah kepada adik-adik. Mungkin ada ketika bermain bersama kakaknya atau sama adiknya, terus tiba-tiba mainannya dirusakin. Mainan kesukaan, mainan terfavoritnya dirusakin sama kakaknya atau sama adiknya. Terus adik-adik langsung marah. Apakah seperti itu? Marah sama adiknya, dikata-katain yang tidak baik. Apakah seperti itu yang harus kita lakukan? Tentu tidak. Kita belajar untuk mengampuni, tidak menaruh dendam kepada adiknya atau kakaknya tersebut, atau mungkin temannya, mungkin di dalam kelas kita sering dikata-katain tentang hal yang tidak baik tentang kita. Nah, kita belajar untuk mau mengampuni. Setelah kita mengampuni mereka, kita tidak menaruh dendam, kita melupakan kesalahannya. Walaupun kita ingat atau mungkin kita ingat kesalahannya, tapi rasa dendam di dalam hati kita tidak ada lagi. Itu namanya mengampuni. Mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Jadi, Lause, berapa kali kita harus mengampuni? Kita mengampuni sepenuh hati. Sepenuh hati itu berarti kita tidak menghitung-hitung berapa kali kita harus mengampuni. Kan adikku baru kemarin berbuat salah, kok hari ini buat salah lagi? Masa sih aku harus mengampuni lagi? Iya, itu berarti adik-adik harus tetap mengampuni. Karena kalau kita tetap mengampuni, kita tidak menaruh dendam, itu berarti kita sudah mengampuni dengan segenap hati. Dan itu yang Tuhan inginkan. Agar yang ketiga, adik-adik belajar untuk mengampuni dengan segenap hati. Tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang. Dan juga tetap mau mengampuni dengan segenap hati sekali lagi. Oke, itu dia yang perlu adik-adik tahu dari cerita firman Tuhan hari ini. Yang pertama, sekali lagi Tuhan mau kita mengampuni agar kita juga diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, mau mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu GKA Trinitas belajar untuk mengampuni dengan segenap hati. Oke? Nah, hari ini Lause juga mau mengajak kita semua untuk menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini dari Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-37C. Lagi ya, Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-37C. Oke. Bunyi ayat hafalannya adalah ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, pendek sekali ayat hafalan kita hari ini. Jadi, belajar untuk menghafal ayat hafalan ini dan lakukan di dalam kehidupan. Sekali lagi ya, Lukas, sekarang sama-sama Lause kita mengucapkan ayat hafalan kita. Lukas 6 ayat 37C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Coba sekarang adik-adik coba sendiri di rumah. 1, 2, 3. Oke, good job to all of you. Ingat, hari ini belajar untuk mau dan selalu mengampuni orang lain. Karena Bapa di surga juga akan mengampuni kesalahan kita. Oke, nah hari ini sampai di sini dulu firman Tuhan kita. Lause yakin adik-adik sekolah minggu akan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Oke, mari kita berdoa. Lause akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kepada kami di siang hari ini. Bersyukur hari ini kami diingatkan untuk mau mengampuni sesama kami karena kami sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong adik-adik sekolah minggu GKA Trinitas biar mereka bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. God bless you. Adik-adik, gimana tadi ceritanya? Bagus ya, cerita Alkitab tadi mengajari kita untuk mengampuni, untuk sayang pada teman-teman kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita lebih dahulu. Nah adik-adik, sambil adik-adik persiapkan persembahan. Nah persembahan ya kan bisa dikumpulkan, bisa dititipkan kepada mama atau papa, atau bisa transfer nih online di sini ya. Nah adik-adik, mari kita menyanyikan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan mengampuni lebih sungguh. Sekali lagi. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Adik-adik, kita mau masuk dalam doa persembahan. Ayo, mana sikap doa yang terbaik? Oke. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk cerita Alkitab yang mengajari kami untuk mengampuni dan mengasihi saudara, papa, mama, dan teman-teman kami. Tuhan, saat ini kami persembahkan yang terbaik Tuhan. Terimalah kiranya persembahan kami ini Tuhan. Dan kiranya berkatilah pula segala aktivitas kami mulai hari ini, 1 minggu, dan setiap saat. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk segala berkat, untuk kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami. Nah adik-adik, sebelum kita tutup sekolah minggu ini, yang akan ditutup oleh Pendeta Ruslan, adik-adik mari Lause undang untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapa. Kita nyanyikan satu lagu pujian, Bapa terima kasih. Anak-anak sekalian, hari ini kalian belajar tentang mengampuni. Mengapa kita mengampuni? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni anak-anak semua, ya. Dosanya dihapus, boleh masuk surga. Nah, karena itu anak-anak, terhadap teman-teman, terhadap saudaramu di rumah,
terhadap papa mama, jangan benci, tidak mengampuni, mangkel terus, apalagi mau bales. Tidak boleh anak-anak ya. Tetap punya hati lembut, mengampuni ya, karena kita sudah diampuni. Orang yang mengampuni hatinya damai, tentram. Orang yang simpan kesalahan, mangkel, tidak ada sukacita ya. Sekarang anak-anak tundukkan kepala dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, pertolongan, kekuatan, bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekalian, Tuhan memberkati kalian semua. Adik-adik, sebelum sekolah minggu kita tutup ada beberapa pengumuman. Lose undang adik-adik untuk datang kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di sekolah minggu Trinitas online minggu depan. Jangan lupa baca beritanya nanti di WhatsApp ya untuk pengumumannya. Waktunya mestinya sama ya adik-adik seperti hari ini. Nah adik-adik, Lose juga panggil adik-adik yang mau melayani di paduan suara Trinitas, paduan suara sekolah minggu Trinitas. Adik-adik bisa menghubungi Lose Mary. Adik-adik pasti sudah tahu ya, Lose Mary juga Kak Alita. Nah adik-adik siapa saja yang terpanggil untuk melayani di paduan suara, silakan menghubungi Lose tadi. Nah adik-adik berikutnya, kita tutup sekolah minggu ini. Nah sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Tadi yang sudah dinyanyikan tadi. Mungkin lagu baru ya adik-adik. Nah, mungkin adik-adik ingat lagu apa tadi yang baru? Betul, Di Rumah Saja. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama. Aku main di rumah, belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu. Engkau baik, sungguh baik, untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga keluarga tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik, untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Sampai jumpa adik-adik di sekolah minggu depan.